Oke, salam sepak bola Indonesia. Kita tahu bahwa pekan pertama dari BRI Liga 1 Indonesia telah berlalu. Ya, di mana ada beberapa pertandingan yang cukup seru, tapi ada juga beberapa pertandingan yang anti klimaks di pekan pertama ini. Jadi, gue mau membahas rekap atau review bagaimana Liga 1 kita di pekan pertama. Terutama dari segi non teknis. Gue tidak mau membahas pertandingan demi pertandingan, tetapi lebih kepada yang non teknis. Contoh wasit. Contoh bagaimana perbaikan kualitas keamanan stadion. Contoh lagi, penonton. Ya, penonton atau supporter. Bagaimana ya yang terjadi di pekan pertama kemarin. Disclaimer, ini kembali lagi gue memberikan statement atau memberikan pendapat ini, gue juga paham bahwa ini masih pekan pertama. Ya, jadi artinya gue masih memaklumi beberapa kejadian, ya masih memaklumi kejadian-kejadian yang buruk atau error yang terjadi karena ini masih di pekan pertama. Kita lihat nanti minggu demi minggu apakah ada perbaikan atau tidak. Itu yang menjadi penting, ya. Oke, yang pertama soal wasit. Soal wasit yang menjadi problem yang cukup mendarah daging dari dulu, ya, yang coba untuk dibenahi oleh PSSI dengan berbagai cara saat ini dengan menseleksi dari 180 wasit, ya, yang lolos verifikasi FIFA cuma 16, sangat memalukan. Lalu dari mendatangkan pelatihan dari Jepang yang bekerja sama dengan JFA untuk pelatihan wasit, itu semua dilakukan oleh PSSI untuk membenahi kualitas wasit dari Liga 1 Indonesia. Maka dari itu, wasit-wasit yang memimpin pertandingan kemarin itu sudah lolos verifikasi plus pelatihan. Jadi sudah dipastikan katanya sih yang terbaik. Cuman gue melihat wasit bertindak dengan baik, ya, atau berpenampilan dengan baik itu hanya di pertandingan pertama, di hari pertama, Bali United PSS sama Persis Solo Persebaya. That's it. Semakin besoknya ada kesalahan-kesalahan individual error, entah offside dianggap nggak offside, ya, entah kesalahan-kesalahan minor lainnya, sampai di pertandingan kemarin di matchday terakhir ada dua kejadian yang parah menurut gua. Yang satu dari Borneo Persik, di mana kasusnya Lili Pali, ya sudah hampir one on one dengan kiper, dilanggar oleh pemain Persik, pemain belakang Persik kalau nggak salah Anderson, cuman kartu kuning. Padahal jelas itu kartu merah. Oke, jelas, nggak usah kita paham banget sepak bola deh. Ya itu jelas kartu merah. Sampai Diego Michel juga ikut komen di mana dia bilang, malah saya ditanya oleh wasit, kamu ngerti aturan atau enggak? Waduh, kalau sampai seperti itu, ini parah banget wasitnya. Serius. Gue kemarin mengeluarkan asumsi di video sebelumnya, kalau mungkin saja wasit takut memberikan kartu merah secara direct karena itu masih di bawah pertama menit 30-an, dan ini adalah di markasnya Persik. Ya, dimana ya mungkin mentalnya belum kuat atau gimana wasitnya gue nggak ngerti. Itu pun gue bilang buruk. Tapi kalau ternyata wasitnya sudah yakin banget dengan keputusannya, dengan ilmu yang dia sudah pelajari, berarti ini parah banget. Ini lebih dari buruk lagi, lebih bapuk banget berarti wasitnya kualitasnya. Nah, ini wasit-wasit seperti ini harus dievaluasi. Harus sangat dievaluasi. Ya, jadi supaya nggak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan plus di malam harinya, Persija Jakarta PSM, sampai Thomas Doll ngamuk setelah pertandingan. Karena pemain PSM banyak mengulur waktu. Nah, banyak mengulur waktu, sering jatuh-jatuhan, dan wasit kelihatan kurang tegas. Wasit kelihatan kurang tegas dan membiarkan hal itu terjadi. Ujung-ujungnya tambahan waktu cuma berapa? 3 menit. Dan itu juga terjadi di pertandingan-pertandingan lainnya. Maksimal 3 menit. Gue nggak ngerti. Padahal banyak sekali waktu terbuang, entah pergantian pemain lah, entar pemain cedera lah, entah ini, entah itu. Tapi waktu yang ditetapkan untuk additional time cuma 3 menit atau 2 menit. Entah memang wasitnya pengen pulang cepat atau gimana, gue nggak ngerti. Ditambah ada beberapa keputusan pelanggaran lah,
ya yang seperti tadi gue bilang offside dianggap gak offside yang masih ada. Maka dari itu gue mendorong pentingnya nanti benar-benar VAR diterapkan di paruh kedua. Semoga ini akan jauh lebih baik dengan adanya VAR karena penting sekali seperti tadi ya, kartu merah, offside dan sebagainya. Ditambah nanti ada aturan baru offside. Semoga itu mampu meminimalisir kesalahan yang dibuat oleh hakim garis maupun wasit dari Liga 1 Indonesia. Semoga. Ya kita nggak ada yang tahu nih, kalau nggak ngerti juga pakai VAR ya nggak ngerti lah gue. Tapi ya sebagai supporter dan sebagai penonton sepak bola Indonesia jelas cuma bisa berharap seperti itu, ya kan? Nah, kita masuk ke penonton. Penonton itu yang gue perhatikan memang ada penonton yang ramai. Contoh Persija kemarin di GBK cukup ramai itu. Terus Barito juga kemarin cukup penuh lah stadion. PSIS juga lumayan, Persik juga lumayan. Tapi ada beberapa pertandingan di mana stadion kosong. Contoh Rans kemarin main. Itu stadion kosong banget. Kosongnya minta ampun. Terus kayak Dewa. Sama. Persib pun sepi penonton. Bahkan laga pembuka loh, Bali itu sepi penonton. Karena apa? Ada beberapa faktor. Contoh harga tiket dinaikkan. Sehingga penonton nggak mau ke stadion. Ya, ini kan menjadi problem juga nih, harus diselesaikan juga oleh pihak klub. Ini bukan bagian dari PSSI lagi, pihak klub yang harus menyelesaikan. Ya, soal tiket penonton. Karena Bayern Munchen bisa melakukan itu di Bundesliga. Menekan mau tiketnya yang lain naik, nggak kita stay. Itu bisa sekali. Jadi itu kembali lagi ke klub. Kalau nggak mau sepi penonton ya tiketnya diturunin harganya. Nggak make sense. Paling murah katanya kalau Persib 125.000 ya. Nggak semua orang bisa mengeluarkan uang segitu. Itu paling murah loh. Ya. Jadi ini catatan juga bagi klub, bagi wasit tadi, bagi PSSI jelas untuk melakukan evaluasi. Dan yang terakhir ya ini berhubungan juga dengan tim ya. Gue sih bukan hak gue juga untuk mengkritik secara permainan, tapi yang gue harapkan sebagai penonton netral ya, gue tidak ada klub favorit di Liga 1, tapi gue setiap pertandingan gue ingin menonton pertandingan yang menarik, pertandingan dengan intensitas tinggi. Contoh kayak Persis Solo dengan Persebaya Surabaya itu keren banget. Tapi sayangnya pertandingan-pertandingan lain tidak seperti itu. Bahkan pertandingan kemarin itu menurut gue, sorry to say, buruk. Persija lawan PSM, parkir bus, parkir tronton mungkin. 20% penguasaan bola. Mereka juara bertahan loh. Mana juara bertahannya? Nggak kelihatan. Lalu Bali United di pertandingan pertama lawan PSS sama, same things. Mereka itu lolos ke AFC klub. Kalah di kandang sendiri lawan PSS, mainnya juga nggak karuan. Arema, same things. Kalah. Persib, sama, same things. Jadi kualitas pertandingan itu masih parah banget menurut gua. Mungkin karena beberapa tim belum memainkan semua pemain asing. Ya kayak Persija kemarin baru 1 pemain asing dari kapasitas 6. Jadi ada 5 pemain yang belum dimainkan. Salah satunya mantan pemain Lecia Gedang yang katanya akan datang ke Persija, plus Kamencik, plus Marco Simic, Kudela, dan sebagainya. Itu belum bisa dimainkan, itu ngaruh sekali. Jadi kalau yang bilang pemain asing itu tidak merugikan pemain lokal, regulasinya banyak, itu bohong besar. Karena terbukti kalau pemain lokal semua yang main ya, kualitasnya sorry itu saya nggak layak ditonton. Kecuali lu supporter dari salah satu klub, mungkin lu masih nonton. Tapi kalau penonton netral nonton mainnya kayak gitu, matiin TV. Jujur aja. Ya jadi itu beberapa hal yang harus masih diperbaiki, masih banyak PR sekali. Ya kelihatan masih ya apa ya, perbaikannya masih tidak stabil sama sekali, tidak konsisten. Beberapa laga oke, tapi beberapa laga lagi lain itu masih sama bapuknya. Jadi semoga di pekan-pekan selanjutnya PSSI dengan Liga 1 masih bisa lebih baik lagi, masih bisa improve dalam berbagai hal, terutama wasit itu sangat penting, sangat amat penting, dan kualitas permainan tim itu juga penting untuk penonton yang nonton di layar kaca. Kita nggak mau nonton pertandingan di mana satu arah,
Kita nggak mau nonton di mana pertandingan di mana long ball doang, parkir bus, itu nggak mau sama sekali. Kita pengen disajikan pertandingan dengan adu tensi, eh intensitas tinggi, adu tactical kayak Persebaya lawan Persis Solo. Itu yang kita pengen lihat. Oke, segitu dulu video kali ini. Gimana komentar kalian? Kalian bisa komen aja di bawah tentang pelaksanaan pekan pertama dari Liga 1 Indonesia. Apakah sudah baik atau masih buruk? Salam sepak bola Indonesia.